Seorang bijak dari Tiongkok mengatakan bahwa ketika dua orang berkonflik, keduanya harus mengintrospeksi diri sendiri agar kedamaian dan keharmonisan segera terwujud. Bukan hanya itu, orang ketiga, keempat, dan seterusnya juga harus mencari ke dalam. Kenapa harus mencari ke dalam? Karena akar dari konflik memang bermula dari dalam diri mereka masing-masing. Mulai dari egoisme, sikap ingin menang sendiri, nafsu bersaing, iri hati, dan lain-lain. Singkatnya, akarnya adalah nafsu-nafsu kebinatangan yang belum ditaklukkan. Kebanyakan orang ketika konflik terjadi yang dilakukan adalah mencari siapa benar salah. Perasaan yang kuat merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak lain. Petuah untuk mencari ke dalam. Ketika terjadi konflik, bisa mengekang terjadi lingkaran konflik yang tak berkesudahan, bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Konflik tak akan pernah padam ketika orang-orang belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Ada yang mengatakan bahwa perdamaian susah diwujudkan bila tidak ada keadilan. Ada konsep keadilan yang mengatakan bahwa jiwa dibalas jiwa, mata dibalas dengan mata. Prinsip ini dikenal dengan hukum Qisas dalam khasanah hukum yang berlaku di Timur Tengah. Siapa membunuh seseorang dengan sengaja, maka ia harus membayar dengan nyawanya. Siapa menjongkel mata orang lain, maka ia harus dijongkel matanya juga. Konsep keadilan ini juga berlaku di suku-suku tradisional di Papua misalnya. Ketika dua suku lagi berperang, ketika jumlah korban seimbang, maka peperangan berhenti dan keadaan damai sementara bisa terwujud. Inilah sudut pandang dunia yang menjadikan keadilan sebagai prasyarat kedamaian. Tapi ternyata ada konsep keadilan yang lain, seperti yang ditempuh oleh Mahatma Gandhi, Bapak India, yang terkenal dengan ahimsa, anti kekerasan, dan perlawanan damainya. Bila kekerasan dibalas dengan kekerasan, yang terjadi adalah lingkaran setan kekerasan yang tiada akhir. Dia pernah mengatakan, jika mata dibalas mata, maka seluruh dunia akan buta. Lebih lanjut lagi, jika kaki dibalas kaki, maka seluruh dunia akan lumpuh. Jika jiwa dibalas jiwa, maka seluruh dunia akan mati. Apa yang ditempuh Gandhi adalah ingin memberantas habis akar dari kekerasan itu sendiri, dan kedamaian bisa terwujud. Gandhi buktikan jalannya hingga akhirnya bangsa India bisa terbebas dari belenggu penjajahan Inggris. Walaupun ia harus membayarnya dengan kehilangan nyawanya di tangan seorang Hindu garis keras, dan ia memaafkan si pembunuh sebelum dia minta maaf. Tapi Gandhi sebagai manusia nilai tak pernah mati. Ia selalu diingat generasi jauh di masa mendatang bahwa ia telah bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan membuat semakin banyak orang menapak tilasi jalan damainya. Tanpa satupun peluru ia tembakkan, si penjajah hengkang dari negaranya. Hari ini dunia memanas akibat perang Hamas Israel yang dimulai dari invasi Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 dengan korban sipil dan militer. Kontan saja Israel bereaksi keras dan mengklaim ini aksi terorisme yang keji dan melakukan yang disebut aksi membela diri dengan menyerang Gaza, tempat persembunyian Hamas. Korban sipil berjatuhan lebih banyak dari serangan Hamas ke Israel. Ini membuat kecaman dari negara pendukung Hamas atau Palestina dan mengklaim Israel telah melakukan hukuman kolektif dan upaya genosida. Bukan hanya itu, perang informasi maupun disinformasi yang dilakukan keduanya membuat dunia berbelah menjadi kubu pro-Hamas Palestina versus kubu pro-Israel. Bahkan kubu pro-Hamas atau Palestina melakukan unjuk rasa bukan hanya di negara-negara Arab atau Muslim, tapi juga menjamur di negara Barat seperti AS dan Eropa. Demikian juga para elit dunia yang terlibat dukung-mendukung. Bukan hanya itu, para elit dunia juga terlibat dukung-mendukung. Bahkan ada yang menyuplai dana bersenjataan. Bahkan setelah itu, tampil seorang juru damai. Ini seperti yang dimainkan oleh rezim komunis Cina. Artinya, dari konflik ini ada pihak ketiga
yang sangat diuntungkan dari dua konflik ini, baik secara ekonomi, militer, atau citra di mata dunia. Yang terjadi akhirnya, konflik ini tak kunjung usai dan ada potensi melebar dan meluas. Keadilan dengan moncong senjata cenderung keterlaluan. Hamas menyerang Israel dan membunuh warga sipil, dibalas Israel membunuh warga sipil lebih banyak. Dan lingkaran setan kekerasan ini sangat sulit disudahi. Apalagi ada pihak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yang bisa mengambil keuntungan dari konflik ini. Dan juga mencuatnya aksi dukung-mendukung yang skalanya melebihi pertandingan Piala Dunia tahap final, membuat atmosfer konflik menyebar kemana-mana. Bagaikan tornado api, malah disemprot dengan minyak, malah semakin lama semakin menjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah kita benar-benar menginginkan perdamaian, sementara hati kita bersorak-sorai ketika rudal jagoan kita mengenai warga sipil yang tak berdosa? Ataukah yang terjadi adalah kita sedang melampiaskan nafsu kebinatangan kita atas nama menegakkan keadilan, atas nama ayat suci dan nubuah akhir zaman, atau atas nama perang suci? Perlu diingat bahwa perang suci yang sebenarnya adalah perang melawan nafsu kebinatangan kita. Konflik yang sering dibilang sebagai konflik abadi ini terjadi karena masing-masing pihak belum berdamai dengan diri sendiri, belum bisa mengalahkan nafsunya sendiri yang mengabadi. Ketika nafsu itu sudah mulai disadari, dimusnahkan, maka tidak akan kata-kata konflik itu abadi, karena sejatinya mereka berasal dari bapak biologis dan ideologis yang sama, yaitu Abraham atau Ibrahim. Jangan selesaikan dengan moncong senjata, tapi selesaikan ala keluarga yang saling mengasihi. Jangan terprovokasi dengan pihak lain yang ingin keluarga menjadi pecah berantakan. Satu pertanyaan, gerakan apa yang punya kecenderungan merusak keluarga? Jangan lupa komen dan tulis di komentar. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Mata Pena, menguak esensi peristiwa.